Balikpapan punya tempat pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Letaknya di Manggar, Balikpapan Timur, yang lebih dikenal dengan sebutan TPA Manggar. TPA merupakan singkatan dari tempat pembuangan akhir. Intinya, sampah-sampah dari rumah tangga sekota Balikpapan akan berlabuh di TPA ini. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, yang menyebut TPA Manggar terbaik di Indonesia. Dia yang baru menjadi Menteri Kabinet Merah Putih bulan Oktober 2024 lalu merasa penasaran di kota Balikpapan dan datang mengunjunginya. Sengaja datang ke TPA Manggar ini karena berdasarkan data sementara ya, ini merupakan TPA yang pengelolaannya relatif paling bagus di Indonesia saat ini. Entah kalau 3 bulan lagi orang pada berkembang semua. Sehingga saya perlu datang ke sini untuk mengunjungi langsung contoh best practices yang bisa kita jadikan benchmarking untuk seluruh kabupaten kota. Kita telah memberikan paksaan pemerintah kepada 343 kabupaten kota. Paksaan pemerintah itu suatu administratif resmi dari pemerintah yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka ada pemberatan sanksi dan pengenaan pidana. Ini sudah kita berikan ke 343 kabupaten kota dan beberapa provinsi se-Indonesia. Nah, ini sedang running sehingga mereka semua sedang berjuang untuk menyelesaikan sampahnya sebagaimana yang diperintahkan di Undang-Undang 18 tahun 2008. Bapak Presiden sangat concern dengan konteks ini melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 dalam RPJMN-nya, maka pengelolaan sampah diminta selesai di tahun 2029. Untuk 2025 ini target yang dimintakan kita 50% dikelola. Sementara data kita baru di angka 39%. Ada jeda yang cukup besar yang harus dikejar di 2025 ini. Sebenarnya, berita tentang TPA Manggar merupakan terbaik se-Indonesia bukan baru terdengar. Bahkan jauh hari tahun 2019 lalu, Presiden waktu itu, Joko Widodo, saat datang meresmikan TPA itu, sudah menunjukkan kekagumanan dan menyebut TPA itu paling baik di Indonesia. Presiden terkesan karena tempat pembuangan sampah di Manggar tidak menebarkan bau menyengat. Bahkan terlihat rapi dan bersih, sehingga tidak begitu mengganggu lingkungan sekitarnya. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, juga melihat langsung fakta-fakta itu. Menteri datang membawa pesan Prabowo Subianto soal pengelolaan sampah. Presiden tegas menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional yang satu butir isinya supaya pengelolaan sampah dapat terselesaikan di tahun 2029. Balikpapan sebagai kota bersih Prai Hadipura Kencana sudah memulai dengan mengajak partisipasi masyarakat mengelola sampah sendiri. Sampah sudah dikelola sejak dari rumah sendiri, sehingga ketika sampai di tempat pembuangan akhir sudah terpilah-pilah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2023 menyebutkan kota Balikpapan menghasilkan sampah harian sebanyak 534,66 ton tapi sudah mampu mencapai pengurangan sebesar 28,03%. Menteri Hanif mengakui prestasi itu belum membuat puas. Untuk itu, Menteri mendorong pengurangan sampah dari asalnya di rumah-rumah mencapai 50%. Bukan tidak mungkin memang. Karena pemerintah di Balikpapan juga terus berusaha mencapai tingkat pengurangan sampah dengan menghadirkan bank sampah dan rumah kompos. Tercatat saat ini, Balikpapan memiliki 1 bank sampah induk dan 113 bank sampah unit. Kemudian 45 rumah kompos, dan 1 ITF atau Instalasi Intermediate Treatment Facility Kota Hijau. Selain itu, ada juga Material Recovery Facility atau MRF di Gunung Bahagia Balikpapan Selatan. TPA Sampah Manggar menggunakan teknologi sanitary landfill dalam pengurugan sampahnya. Dibangun di atas areal seluas 9,1 hektare, dilengkapi dengan kapasitas unit pengolahan air lindi sebanyak 1,5 liter per detik. Teknologi yang digunakan untuk pengolahan air lindi adalah dengan proses biologis upflow anaerobic sludge blanket dan proses kimia. Dengan fasilitas itu, TPA Sampah Manggar memiliki kapasitas pemrosesan akhir seberat 420 ton per hari. Catatan positif sudah diperoleh juga. Sebab dengan sistem itu, TPA Sampah Manggar berpotensi mengurangi emisi gas metana hingga 27,5 kiloton dan memiliki potensi penurunan emisi rumah kaca hingga 580 kiloton karbon dioksida.
kita masih akan mengikuti rangkaian kegiatan yang dibangun oleh teman-teman dari Balikpapan yang sangat konkret, tapi tentu harapan kami dengan Pak Asisten 2 Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan asistensi dan skill up kembali Pak, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Dalam 3-4 bulan ini kami akan monitor melekat ke Balikpapan agar ada contoh konkret kota bisa selesai Pak. Nanti kita bekerja sama Pak Kadis PU, Pak Asisten 2 Provinsi untuk bersama-sama mengawal Balikpapan. Nanti setelah ini dari hasil kunjungan kami kita akan lakukan evaluasi Pak Asisten, Pak Kepala Dinas. Kemudian itu yang roadmap itu harus diselesaikan harapan kami 3-4 bulan ke depan, karena kita perlu contoh buat yang lain. Dari Balikpapan, Weekend BKTV melaporkan.